Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ini atau video ini, Bu Indah akan menjelaskan tentang logika percabangan. Jadi ini materinya sudah saya sampaikan atau saya share di pertemuan kemarin. Saya harap kalian sudah membaca. Jadi sebelum masuk ke logika percabangan, saya jelaskan dulu. Jadi untuk program itu sebenarnya logikanya atau jalannya itu ada dibagi tiga. Yang pertama adalah sekuensial, yang kedua adalah percabangan, dan yang ketiga adalah berulangan. Nah, untuk yang pertama, sekuensial, ini sebenarnya sudah kalian lakukan. Jadi selama ini kalian membuat program untuk menghitung luas, menghitung keliling, menghitung volume, atau menghitung yang di dalamnya ada logika aritmatika, logika. Nah, itu sebenarnya adalah sekuensial. Apa sih maksudnya sekuensial? Nah, ini saya kasih ilustrasi. Jadi misalkan seperti ini. Kalian ada di kota A, kemudian ingin ke kota B. Nah, kalian di kota A ingin menuju ke kota B misalnya. Kalau logika yang pertama, logika sekuensial ini, jalannya, jadi jalan yang kalian tempuh ini lurus. Jadi A ke B ini lurus. Lurus saja. Jadi misalkan kalian membuat program menghitung luas, keliling, itu kan langsung. Jadi kalian ketahui variabelnya apa, nilainya berapa, langsung rumusnya apa, kemudian langsung hasilnya berapa. Nah, ini logika sekuensial, lurus. Untuk yang kedua ini, logika percabangan. Itu misalkan kalian dari kota A ke kota B. Kalau biasanya kalian membuat programnya itu lurus atau sekuensial, lah di logika percabangan ini ada cabangnya. Jadi sama-sama nyampe ke B, tapi ini ada cabangnya. Sama-sama di B nyampenya. Tapi bisa lewat sini. Bisa lewat sini ya. Bisa juga belok lewat sini. Nah, ini kalau jalan itu jalannya nyabang. Nah, logika juga seperti itu. Dalam program bisa ada percabangan. Percabangan ini nggak hanya 2, bisa juga 3. Bisa juga lebih dari ini, 4, 5, dan sebagainya. Nah, jadi di sini kalian kalau membuat program ini gimana caranya agar programnya bisa jalan. Kalau usernya atau penggunanya pengennya lurus, kalau misalkan usernya pengennya ambil jalan yang ini, bisa. Kalau pengennya jalan yang ini juga bisa, atau kalau pengen jalan yang ini juga bisa. Jadi jalannya bisa berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama, hasilnya nanti sama, yaitu ke B. Jadi ilustrasinya, gambarannya seperti itu untuk logika percabangan. Sekarang kita masuk ke materi ini. Nah, percabangan ini itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah if. If kalau di bahasa Indonesia kan berarti jika atau kalau. If ini artinya adalah jika kondisi bernilai benar atau memenuhi syarat, maka perintah akan dikerjakan. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Sekali lagi, jika kondisi bernilai benar atau memenuhi syarat, maka perintah akan dikerjakan. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Jadi seperti ini contohnya. Yang dimaksud syarat seperti apa? Jadi ini tadi dari jalan A ke B, itu di persimpangan, ini ada yang namanya kondisi. Kondisinya apa? Apakah misalkan jalannya berlubang? Kalau iya, maka nyari jalan yang lain. Misalkan di sini adalah kondisinya apakah berlubang jalannya.
Kalau iya, maka pilih jalan yang ini. Tapi kalau tidak berlubang, kalau di sini berlubang, pilih jalan yang ini misalkan. Jika iya, pilih yang ini. Tapi jika tidak berlubang, pilih yang ini saja. N misalkan. Yes or no. Jadi setiap percabangan itu harus ada kondisinya. Kondisinya apa yang menyebabkan dia harus bercabang atau harus memilih? Kalau kondisinya ini apakah berlubang misalkan terpenuhi, maka bisa ya, bisa tidak. Lah, ya tidaknya ini kalian yang menentukan sesuai dengan logika kalian, algoritmanya. Yanya di mana, tidaknya di mana. Dan kondisinya ini juga bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi seperti ini. Kalau dalam bentuk flowchart, lah sekarang di logika percabangan ini kalian menggunakan satu simbol, yaitu simbol kondisi seperti ini atau percabangan. Kalau yang kemarin kalian membuat flowchart, menghitung luas, keliling dan sebagainya kan tidak ada simbol seperti ini. Lah sekarang di logika percabangan akan menemukan simbol seperti ini. Di sini adalah kondisinya. Contohnya apa sih Bu? Contohnya seperti ini. Misal kita membuat program untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan. Misalkan laki-lakinya itu 0, perempuannya itu 1. Maka kalau menggunakan logika if, jadi untuk flowchartnya, maaf ya ini saya biar cepat, jadi pakai pen aja saya gambar tapi jadi kurang rapi. Jadi start, kita masukkan angkanya apa, misalkan kita taruh di variabel i. Nah kemudian percabangannya di sini letakkan kondisinya, misalkan i, apakah i sama dengan 0? Jika iya, berarti dia laki-laki kan? Jika iya, maka dia adalah mencetak laki-laki. Misal, laki-laki. Jika tidak, ya sudah, selesai. Ini akan berakhir N atau finish. Ini setelah mencetak laki-laki juga kan selesai di N ini. Jadi ingat, kalau di flowchart ada simbol ini, simbol percabangan, pastikan di dalamnya itu ada kondisinya apa yang menyebabkan dia bercabang. Jadi kalau misalkan kondisinya ini terpenuhi, jadi misalkan i-nya itu sama dengan 0, kalau iya maka dia adalah laki-laki. Tapi jika tidak, artinya bukan 0, maka dia programnya akan selesai. Nah, itu kalau if ya. Sekarang yang kedua, yaitu if else. Jadi kalau if else ini artinya jika kondisi bernilai benar atau memenuhi syarat, maka perintah di bawahnya atau pernyataan satu akan dikerjakan. Jika tidak memenuhi syarat, maka perintah yang lain atau pernyataan dua yang akan dikerjakan. Nah, dari sini kita bisa tahu ini, kalau yang if tadi, kalau kondisi if ini tadi, pernyataannya hanya ada satu atau perintahnya hanya ada satu, yaitu jika benar. Jika benar, dia akan dijalankan ini perintahnya. Tapi jika salah, ya sudah, programnya selesai. Tapi kalau if else, ini baik hati. Jadi dikasih pilihan. Kalau misalkan kondisinya ini tadi benar, berarti dia menjalankan pernyataan satu atau perintah satu. Tapi kalau salah, yang dijalankan adalah pernyataan dua atau perintah dua. Nah, bedanya di sini. Kalau if, kalau salah ya sudah, programnya keluar. Tapi kalau if else, kalau salah pun itu masih dikasih pilihan. Jadi kalau salah harus ngapain, tidak langsung selesai. Bagaimana kalau di dalam flowchart? Kalau di dalam flowchart akan seperti ini. Ini if, ini if else.
Berarti programnya sama nih, yaitu program untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Laki-lakinya 0, perempuannya 1. Jadi start. Di sini kemudian inputannya, kalian menentukan apa? Misalkan inputannya ada di variabel i, sama. Nah, kemudian ini ada kondisinya, perdagangannya. Apakah i sama dengan 0? Jika iya, nah berarti apa? Laki-laki kan? Laki. Sekarang kalau tidak, no, dia juga dikasih perintah. Oh, berarti kalau tidak laki-laki, dia adalah perempuan. Baru selesai programnya. Setelah laki-laki ini juga harus selesai. Oke. Jadi ini gambaran umumnya atau ilustrasinya perbedaan antara if dan else. Jadi ini judulnya adalah program untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Ini kalau pakai if, ini kalau pakai if else. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Jadi agar kalian setelah menonton video ini bisa paham, jadi ilmunya bisa masuk, silakan sekarang kalian buat contoh yang lain. Jadi bisa kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian foto atau kalian mengerjakannya di Word yang rapi, tapi jangan seperti saya ini di print ya, karena saya pakai ini biar cepat aja. Jadi kalian boleh mengerjakan di buku tulis ataupun di Word, kemudian kalian kirim ke Classroom, di tugasnya kalian buat judulnya apa, program untuk apa, menentukan apa. Ini tadi kan menentukan laki-laki atau perempuan. Jadi kalian bikin dua, kalau if itu bagaimana flowchartnya, kalau if else bagaimana flowchartnya. Dengan ini yang sama, dengan perintah yang sama, maksudnya programnya sama. Contohnya ini tadi kan menentukan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau pakai if, programnya flowchartnya jadi seperti ini nih. Kalau pakai if else, flowchartnya jadinya seperti ini. Oke, silakan latihan mengerjakan flowchartnya dulu, baru nanti kita masuk programnya. Terima kasih.